beberapa sholat qabliyah subuh kita doa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepada dia dalam keadaan hina. Kita ini di dunia para hadirin perlu dunia juga, memang penduduk dunia perlu duit, perlu makan, perlu minum. Tapi kalau orang istiqomah wirid tadi para hadirin, dunia datang tanpa perlu dia menghinakan diri dia. Ada orang dunianya datang pada dia dengan cara yang kurang terhormat, ngerengek-ngerengek, minta-minta, atau pekerjaan yang dia dihinakan di situ. Jadi kalau dia suka baca ini, dia kerja atau jadi apa saja, rezeki dia datang dalam keadaan dia ini terhormat. Amal agama akhirnya kesimpulannya penting apa mboten? Sangat-sangat penting. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Di antara keistimewaannya istighfar itu membuat rezeki mudah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istighfarlah, Allah akan turunkan air hujan dengan deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan kasih kamu, membantu kamu dengan harta benda dan anak-anak laki-laki. Dikasih anak laki-laki, dikasih harta. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi orang itu kalau banyak istighfar dimudahkan rezekinya, harusnya gitu. Dalam hadis, barang siapa yang senantiasa istighfar, maka Allah akan hilangkan kesusahan-kesusahannya dan Allah akan memberikan rizki kepada dia tanpa disangka-sangka. Ini kalau kita istighfar sendiri. Nah, orang alim itu loh, malaikat pada istighfar, para anbiya pada istighfar, orang di binatang-binatang di bumi pada istighfar, sampai di lautan istighfar. Kira-kira rezekinya mudah apa enggak? Anak mudah enggak? Maka orang-orang alim itu banyak yang anaknya banyak-banyak itu. Anaknya banyak. Itu bukan karena dia itu banyak minum pil kita, bukan. Itu karena didoain malaikat itu. Nah, ini ada orang alim kok rezekinya seret, ini bagaimana? Oh, ini ada dua kemungkinan. Mungkin ilmunya tidak makbul, kan tidak ikhlas. Tapi kita khusnudzon, mungkin ilmunya makbul, tapi semuanya ini disimpan di akhirat. Ada juga begitu. Pokoknya ringkesan jadi orang alim itu untung lah, walaupun nggak punya ijazah S3, S4, nggak. Sudah, kamu jadi orang alim yang betulan, orang alim yang makbul. Tapi syaratnya makbul bagaimana? Ikhlas karena Allah dalam ilmunya. Gak ada keinginan-keinginan dunia dalam ilmunya. Justru dunia akan datang pada kamu. Jadi Allah SWT itu akan memperlakukan hambanya sesuai dengan sangkaannya. Kalau dia itu menyangka bahwa Allah akan tolong dia, Allah akan rahmati dia, maka nanti Allah akan datangkan rahmatnya, akan datangkan pertolongannya.
Kalau dia itu dalam hatinya itu Allah tidak akan menolong saya, Allah akan membiarkan saya, ya nanti Allah SWT tidak akan tolong dia, akan perbanyak masalah-masalah dia. Maka hendaklah husnudzon kepada Allah ini menjadi sikap hidup kepada kita, sikap hidup kita setiap saat. Kapan saja, walaupun suasana-suasana mengajak kepada kita untuk buruk sangka, tetap saja husnudzon kepada Allah. Ini pasti akan ada pertolongan Allah datang. Begitu. Kamu ya kan? Kamu ngaji dengan husnudzon kepada Allah, Allah akan buka hatiku, Allah akan berikan ilmu kepadaku. Kamu zikir dengan husnudzon, Allah akan terima aku. Kamu dalam perjuangan dakwah dengan husnudzon, Allah akan tolong aku. Kamu mau mati pun husnudzon, Allah SWT akan ampuni dosa-dosaku. Selagi orang itu dalam senantiasa husnudzon, baik sangka, itu tandanya pertolongan Allah akan datang. Tapi kalau orang itu sudah putus asa, nah putus asa itu dari mana sumbernya? Dari kebodohan. Putus asa itu sumbernya karena orang tidak melihat kodrat Allah, kekuasaan Allah yang tidak terbatas, Rahman Rahim Allah yang tidak terbatas. Karena dia melihat kemampuan dirinya, melihat suasana, maka dia akhirnya putus asa. Tapi kalau melihat kudrat Allah, yang membuat suasana ini semua Allah. Allah berkuasa untuk merubah suasana ini dari buruk jadi baik, dari sulit jadi mudah. Allah kuasa, mudah saja bagi Allah. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama dia, haitsu yadhkuruni, di mana dia ingat kepada aku. Ya, aku akan bersama hambaku, saya akan selalu merahmati hambaku, menyayangi hambaku di mana dia zikir kepada aku. Ini pertama kali husnudzon, kedua kali senantiasa orang itu ingat kepada Allah. Selagi kamu dalam ingat pada Allah, kamu masih di dalam naungan sayangnya Allah. Jadi kalau kamu itu lupa, nah ini yang bahaya. Setiap detik kita ini perlu pertolongan Allah, maka setiap detik perlu ingat zikir kepada Allah. Wallahi demi Allah, lallahu sungguh Allah, afrahu lebih gembira, bi taubati abdihi dengan taubat hambanya, min ahadikum daripada salah satu kamu, yajidu yang dia menemukan, dhalatahu barang hilangnya, bil falati di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir orang kehilangan barang yang sangat berharga yang dia sangat perlukan, kehilangan kendaraannya atau kehilangan perbekalannya, tiba-tiba ketemu lagi, alangkah gembiranya. Allah lebih gembira kalau ada hambanya bertobat melebihi itu. Ini gambaran aja, Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Cuma ini gambaran bagaimana Allah itu sangat suka kalau seorang hamba itu taubat. Kita mau menjadi orang yang bersih, belum bisa. Jadilah orang yang taubat, itu pun sudah satu derajat yang akan mendatangkan Allah suka kepada engkau. Innallaha yuhibbut tawwabin.